Halo teman-teman, jumpa lagi bareng aku, Mr. Nyeleneh. Pernah enggak sih kalian terpikirkan hal kecil yang jarang disadari? Kenapa kita menyebut hari Senin, Selasa? Kenapa bulan Januari sampai Desember namanya begitu? Kenapa ada tahun? Kalian tahu nggak? Semua nama hari, bulan, dan tahun yang kita pakai sehari-hari, yang kita anggap standar itu, bukan sembarang nama. Di baliknya tersimpan sejarah ribuan tahun, peradaban yang bangkit dan runtuh, serta perjalanan pemikiran manusia yang luar biasa. Mari kita telusuri bersama. Mulai dari asal mula hitungan waktu pertama di dunia, hingga ke Indonesia, Arab, Tiongkok, dan maknanya jika dilihat lewat kacamata ilmu pengetahuan. Bagian 2, awal mula semua, bangsa Sumeria. Cerita ini bermula sekitar 5.000 tahun yang lalu, di tanah yang sekarang kita kenal sebagai Irak Selatan, tempat lahirnya peradaban tertua, bangsa Sumeria. Dahulu manusia hidup mengikuti matahari dan bulan. Tapi saat mulai menetap dan bercocok tanam, mereka butuh kepastian. Kapan harus menanam? Kapan air bah datang? Kapan panen tiba? Mereka mulai mencatat pergerakan benda langit, membuat sistem hitungan pertama. Inilah benih dari semua kalender yang kita pakai sekarang. Analogi sederhananya begini. Bayangkan waktu seperti sebuah jalan panjang tanpa penanda. Bangsa Sumeria lah yang pertama kali menanam tiang-tiang penanda di sepanjang jalan itu. Generasi setelahnya hanya memperbaiki, memberi nama, dan menyusun ulang papan petunjuknya. Bagian 3. Mengapa nama bulan seperti itu? Sistem bulan yang kita pakai sekarang adalah warisan bangsa Romawi, yang kemudian disempurnakan dan menyebar ke seluruh dunia. Mari kita bedah satu persatu. 1. Januari. Berasal dari kata Janus, dewa Romawi penjaga pintu dan gerbang. Ia digambarkan punya 2 wajah. Satu melihat ke masa lalu, satu lagi menatap masa depan. Sesuai fungsinya, pintu masuk tahun yang baru, Februari. Dari kata Februa, upacara penyucian diri dan penghapusan dosa yang dilakukan warga Roma di akhir tahun lama. Dulu bulan ini adalah bulan terakhir, bukan kedua. Sri Maret. Awalnya bulan pertama tahun Romawi. Dinamai Martes, nama dewa perang Mars. Di bulan ini musim semi tiba, pertempuran dimulai kembali, dan kehidupan bangkit. 4. April. Ada 2 kemungkinan. Dari kata Aprire yang berarti membuka atau nama dewi kesuburan Afrodit. 5. Mei. Diambil dari nama Maya, dewi kesuburan dan ibu bumi, penghormatan agar tanaman tumbuh subur. 6. Juni. Dihormati untuk Juno, ratu para dewa dan pelindung rumah tangga. Waktu yang tepat menikah menurut kepercayaan mereka. 7 Juli, dulu bernama bulan kelima. Diubah untuk menghormati jenderal besar, Julius Caesar, yang memperbaiki sistem kalender agar lebih tepat. 8 Agustus, dulu bulan ke-6. Diganti nama demi Kaisar pertama Roma, Kaisar Augustus. Ia bahkan menambah 1 harinya agar jumlah harinya sama dengan bulan Juli. 9 September. Dari kata Septem, 7. Dulu memang bulan ke-7. Meski urutannya bergeser, namanya tak pernah diganti. 10 Oktober. Dari Okto, 8. Sisa nama lama yang tetap bertahan. 11 November. Dari Novem, 9. 12 Desember. Dari Dekem, 10. Bulan terakhir dalam susunan awal kalender Romawi kuno. Lihat betapa uniknya. Kita masih membawa jejak nama lama yang sudah berumur lebih dari 2000 tahun. Bagian 4. Berbagai cara manusia menghitung waktu. Tentu saja bukan hanya Romawi yang punya caranya sendiri. Di dunia Arab, awalnya mengikuti pergerakan bulan. Banyak nama bulan berkaitan dengan kejadian alam atau kebiasaan suku. Seperti Ran dari kata mada panas yang membakar, karena dulu jatuh saat musim kemarau terik. Setelah Islam datang, nama-nama ini tetap dipertahankan dengan makna baru. Di Indonesia, pasaran Jawa, kita punya sistem yang sangat istimewa. Selain hari 7 hari, Senin Minggu ada pasaran 5 hari. Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Gabungan keduanya membentuk siklus 35 hari. Ini lahir dari pengamatan nenek moyang kita terhadap siklus alam, peruntungannya, dan keseimbangan hidup. Di Tiongkok, mengaitkan waktu dengan 12 hewan zodiak, 5 unsur alam, dan peredaran matahari serta bulan. Waktu tak sekadar hitungan, tapi bagian dari keseimbangan alam semesta, analogi. Ibarat kita mendaki gunung dari arah yang berbeda. Sumeria, Romawi, Nusantara, Arab, Tiongkok semuanya lewat jalan berbeda. Tapi akhirnya sampai di puncak yang sama. Memahami waktu untuk mengatur kehidupan.
Bagian 5. Dilihat dari berbagai ilmu. Kalau kita bedah lewat kacamata ilmu, maknanya makin dalam. Antropologi. Nama waktu mencerminkan apa yang paling penting bagi suatu bangsa. Perang, panen, agama, atau adat istiadat. Epistemologi. Ini menunjukkan bagaimana manusia lama perlahan belajar mengenal, memahami, dan mengukur hal yang tak terlihat bernama waktu. Linguistik. Melacak nama hari dan bulan. Kita bisa tahu bangsa mana yang pernah berdagang, berperang, atau saling memengaruhi bahasanya. Sosiologi. Kalender menyatukan masyarakat. Kita tahu kapan bekerja, beribadah, merayakan pesta bersama-sama. Arkeologi, lempengan tanah liat, prasasti, dan naskah kuno adalah bukti nyata bagaimana hitungan waktu berubah sepanjang zaman. Bagian 6. Tujuan dan manfaatnya. Kenapa manusia bersusah payah membuat ini semua? Tujuannya sederhana namun besar. 1. Agar hidup teratur tidak berantakan. 2. Bisa merencanakan masa depan dengan lebih pasti. 3. Menghubungkan masa lalu, masa kini, dan generasi mendatang. 4. Menyatukan manusia yang berbeda daerah dan budaya. Manfaat yang kita rasakan sekarang. Semua bangsa saling paham kapan bertemu, kapan berdagang. Warisan pemikiran leluhur tetap hidup dan kita pelajari. Kita jadi sadar, kita adalah bagian dari sejarah panjang umat manusia. Bagian 7. Kesimpulan dan penutup. Teman-teman, nama hari, bulan, dan tahun bukan sekadar kata sehari-hari. Di dalamnya tersimpan napas ribuan tahun peradaban, kerja keras nenek moyang kita memahami langit dan bumi. Setiap kali kita menyebut Januari, Pon, atau Ramadan, sebenarnya kita sedang berbicara dengan masa lalu dan melangkah bersama ke masa depan. Jadi, jangan anggap remeh hal-hal kecil di sekitarmu, siapa tahu di baliknya tersimpan rahasia yang luar biasa. Gimana? Menarik bukan ceritanya? Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, tulis saja di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol suka, komentar, dan berlangganan agar Mr. Nyeleneh bisa berbagi hal seru lainnya. Sampai jumpa di kisah misteri selanjutnya.